Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela ruang tamu yang setengah terbuka, menciptakan giler-giler emas di atas lantai marmer yang dingin. Partikel debu menari-nari dalam sorotan cahaya itu, satu-satunya hal yang tampak kacau di dalam rumah yang senantiasa tertata rapi ini. Aku duduk di sofa bludru berwarna krem, menyesap teh melati yang uapnya masih mengepul hangat, membiarkan aroma floral yang menenangkan itu memenuhi rongga hidungku. Seharusnya, ini adalah definisi kebahagiaan. Rumah 2 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan. Perabotan yang dipilih langsung dari katalog desainer interior ternama. Dan keheningan yang mahal. Tidak ada suara bising tetangga. Tidak ada deru kendaraan umum yang memekakan telinga. Hanya ada detak jarum jam dinding antik yang berayun metodis, menandakan waktu yang berjalan lambat, namun pasti menuju kepulangan suamiku. Arya. Hanya dengan menyebut namanya dalam hati, senyum tipis terukir di bibirku. Arya bukan sekadar suami, dia adalah pilar kehidupanku. Seorang dokter spesialis penyakit dalam, yang namanya sering disebut dengan nada hormat, di berbagai seminar medis dan koridor rumah sakit. Menjadi istri seorang DR. Arya Pradipta adalah sebuah privilege yang membuat banyak wanita menatapku dengan sorot mata iri. Mereka melihat jas putihnya yang berwibawa, tutur katanya yang lembut namun tegas, dan bagaimana ia memperlakukanku layaknya boneka porselen yang sangat berharga. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja kaca, bunyi denting halusnya bergema sejenak di ruangan yang luas itu. Tiba-tiba, sebuah sensasi aneh menyergap. Bukan rasa sakit yang tajam, melainkan gelombang pusing yang datang tanpa permisi. Pandanganku sedikit berbayang, seolah-olah lensa kamera yang kehilangan fokus. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. Hanya kelelahan, bisikku pada diri sendiri, meyakinkan logikaku yang mulai goyah. Mungkin karena aku terlalu sibuk mengurus persiapan acara amal yayasan kemarin lusa, atau mungkin aku kurang minum air putih hari ini. Suara deru mesin mobil sedan hitam yang familiar terdengar memasuki pekarangan, membuyarkan lamunanku. Rasa pusing itu masih ada, berdenyut pelan di pelipis kiri, tapi aku memaksanya mundur ke latar belakang. Aku harus menyambut Arya. Itu tugasku, rutinitas manis yang tak pernah kulewatkan selama 3 tahun pernikahan kami. Aku berdiri, merapikan gaun rumahku yang berbahan katun lembut, dan berjalan menuju pintu depan. Saat aku memutar kunci dan membuka pintu, sosok Arya berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Namun senyumnya merekah begitu melihatku. "Selamat sore sayang," sapanya suaranya bariton, yang selalu berhasil membuat hatiku menghangat. Aku meraih tangannya, mencium punggung tangannya dengan takzim. Aroma khas yang selalu melekat padanya campuran antiseptik, rumah sakit yang tajam dan parfum, maskulin yang mahal menyapa indera penciumanku. "Selamat sore, Mas." Lelah sekali kelihatannya, Arya melangkah masuk, melepaskan jas kerjanya, dan menyampirkannya di lengan sofa. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang dipikulnya seharian. "Hari yang panjang, Wi. Ada 3 pasien kritis dan rapat direksi yang alot. Tapi melihat kamu, rasanya lelahku hilang setengah." Ia mengecup keningku lama, hangat, sentuhannya selalu terasa aman. Namun, saat ia melepaskan pelukan, gelombang mual tiba-tiba naik dari perutku menuju kerongkongan. Rasanya begitu mendadak dan intens, hingga aku harus menahan napas agar tidak tersedak. "Dewi," Arya memiringkan kepalanya. Matanya yang tajam menelisik wajahku. Insting dokternya menyala. "Kamu pucat." Aku memaksakan senyum, menelan ludah yang terasa pahit. "Ah, tidak apa-apa, Mas. Mungkin hanya telat makan siang. Tadi aku sibuk menata ulang lemari di kamar tamu." "Jangan terlalu memforsir diri," tegurnya lembut. Tangannya terulur menyentuh pipiku, lalu turun ke leherku, seolah memeriksa suhu tubuhku secara otomatis. Jarinya terasa dingin di kulitku, yang mulai terasa lembab oleh keringat dingin. "Badanmu agak hangat. Kamu yakin baik-baik saja?" "Yakin, Mas." Jawabku cepat, tidak ingin membuatnya khawatir. Dia sudah lelah mengurus orang sakit seharian. Aku tidak ingin menjadi pasien tambahan di rumahnya sendiri. "Mandi dulu saja. Aku siapkan makan malam. Sup buntut kesukaanmu sudah matang." Arya menatapku sejenak. Tatapan menyelidik yang biasa ia berikan pada pasien yang menyembunyikan riwayat penyakit. Namun kemudian ia mengangguk. "Baiklah, kalau masih merasa tidak enak badan, bilang ya." Aku mengangguk mantap dan bergegas menuju dapur. Dapur adalah wilayah kekuasaanku. Dengan kitchen set, marmer hitam, dan peralatan masak, stainless steel, terbaik. Disinilah aku biasanya merasa paling berdaya. Namun malam ini,
Dapur terasa seperti ruang penyiksaan. Aroma rempah-rempah dari panci sup yang biasanya menggugah selera, kini terasa menusuk. Bau cengkeh dan pala bercampur dengan uap daging sapi yang gurih, justru membuat perutku semakin bergejolak. Aku mencengkeram pinggiran meja, island, dapur. Merasakan dinginnya batu granit, menjalar ke telapak tanganku, mencoba mencari pegangan agar dunia tidak berputar. Keringat dingin mulai menetes di punggungku. Ada apa ini? Batinku panik. Rasa lemas ini bukan sekadar lelah biasa. Kakiku terasa seperti jeli, tidak memiliki tulang untuk menopang berat tubuhku sendiri. Pandanganku kembali kabur. Bintik-bintik hitam kecil mulai bermunculan di sudut mata. Dewi, suara Arya terdengar dari arah ruang makan. Memanggilku, aku tersentak. Berusaha mengumpulkan sisa tenaga. Iya mas, sebentar, sahutku. Suaraku terdengar parau di telingaku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku menyendokkan nasi ke piring dan menuangkan sup ke dalam mangkuk. Denting sendok yang beradu dengan keramik terdengar terlalu keras, terlalu nyaring. Aku membawa nampan itu ke meja makan dengan langkah yang kuatur sedemikian rupa agar terlihat normal. Meski setiap langkah terasa seperti sedang berjalan di atas perahu yang diombang-ambingkan ombak. Kami duduk berhadapan di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati solid. Cahaya lampu gantung kristal di atas kami memberikan nuansa temaram yang romantis. Namun bagiku malam ini, cahaya itu terasa menyilaukan. Arya mulai makan dengan lahap, sesekali memuji masakanku. Aku hanya menggodik kadak nasi di piringku, tidak berani memasukkan satu suap pun. Rasa mual itu masih bertengger di pangkal tenggorokan, siap meledak kapan saja. Kamu tidak makan? Tanya Arya. Garpunya terhenti di udara. Matanya menatap piringku yang masih utuh. Masih kenyang, mas? Tadi sore aku nyemil biskuit agak banyak, bohongku. Kebohongan kecil demi menjaga suasana makan malam yang damai. Arya meletakkan sendok dan garpunya perlahan. Wajahnya berubah serius. Ia tidak lagi melihatku sebagai istrinya yang manja, melainkan sebagai objek observasi. Dewi, tatap mataku. Aku mengangkat wajah, menatap manik mata coklat gelap miliknya. Matamu sayu. Sklera matamu sedikit kemerahan. Dan lihat tanganmu. Ia menunjuk tanganku yang bertumpu di atas meja. Jemariku gemetar halus, tremor yang tidak bisa kucegah. Itu bukan karena kenyang makan biskuit. Mas, sungguh, saat aku mencoba membela diri, aku berdiri terlalu cepat. Kesalahan fatal. Dunia seketika menjadi gelap gulita. Lantai di bawah kakiku serasa lenyap. Terdengar suara kursi yang bergeser kasar, dan bunyi piring pecah yang memekakan telinga. Tubuhku limbung ke samping, kehilangan kendali sepenuhnya. Namun, aku tidak menghantam lantai keras. Sepasang lengan yang kuat menangkapku tepat waktu. Aroma antiseptik dan mask itu kembali memenuhi indraku. Kali ini terasa menyesakkan. Dewi, astaga, suara Arya terdengar panik, tapi juga terkontrol. Ia mengangkat tubuhku dengan mudah, membawaku menjauh dari pecahan piring. Aku bersandar di dadanya. Napasku memburu. Jantungku berdetak tidak beraturan, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Rasanya seperti baru saja lari maraton, padahal aku hanya berdiri dari kursi makan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, membuat baju rumahku lengket dan tidak nyaman. Arya membaringkanku di sofa ruang tengah. Wajahnya kini berada tepat di atasku, penuh kekhawatiran yang nyata. Ia meraba nadiku di pergelangan tangan, menghitung detaknya dengan bibir yang komat kamit tanpa suara. Nadimu cepat sekali. Lemah, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Ia menempelkan punggung tangannya ke dahiku lagi. Dan kamu demam ringan. Sejak kapan kamu merasa seperti ini? Aku mencoba menjawab. Tapi lidahku terasa keluh. Baru sore ini mas. Tiba-tiba pusing. Mual. Arya menghela napas panjang. Ekspresinya campuran antara frustrasi dan kasih sayang. Ia mengusap rambutku yang lepek karena keringat. Kenapa tidak jujur sejak aku pulang tadi? Kamu tahu kan bahayanya menahan sakit? Aku tidak mau merepotkanmu, bisikku. Air mata mulai menggenang di sudut mata. Aku merasa bodoh dan lemah. Istri macam apa yang bahkan tidak bisa menyambut suaminya makan malam tanpa membuat kekacauan? Esti, jangan bicara begitu. Arya menenangkan. Jarinya menghapus air mataku dengan lembut. Aku suamimu, Dewi, kesehatanmu adalah prioritasku, lebih dari pasien manapun di rumah sakit. Kata-kata itu seharusnya menenangkanku, seharusnya membuatku merasa aman. Memang, siapa lagi yang bisa merawatku lebih baik daripada Arya? Dia dokter terbaik, dia tahu segalanya tentang tubuh manusia. Dia tahu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Aku akan ambilkan obat dan vitamin dari tasku, kata Arya.
beranjak berdiri. Kamu tetap di sini. Jangan banyak bergerak, biar Mas yang bereskan pecahan piring itu nanti. Aku mengangguk lemah, membiarkan tubuhku tenggelam dalam keempukan sofa. Mataku menatap lenggit-lenggit ruang tamu yang tinggi, dihiasi, gypsum, berukir rumit. Pusing di kepalaku perlahan mulai mereda saat aku berbaring. Tapi rasa lemas di sendi-sendi tulangku masih mencengkeram kuat. Dari sudut mata, aku melihat Arya kembali membawa segelas air putih dan sebuah kotak obat kecil. Dia duduk di tepi sofa, membuka kotak itu dengan cekatan. Ini mungkin hanya gejala stres berat yang bermanifestasi ke fisik. Atau mungkin awal dari tifus. Analisisnya dengan nada tenang yang profesional. Tapi jangan khawatir, selama ada aku, kamu akan baik-baik saja. Aku menatap wajahnya yang teduh di bawah sorot lampu. Betapa beruntungnya aku. Di saat wanita lain harus mengantre berjam-jam di ruang tunggu rumah sakit yang dingin untuk mendapatkan diagnosa, aku memiliki dokter pribadi yang siap siaga 24 jam di ruang tamuku sendiri. Dokter yang juga mencintaiku. Maafkan aku, Mas. Ucapku lagi. Rasa bersalah masih menghantui. Arya tersenyum. Senyum yang begitu manis. Namun entah kenapa tidak mencapai matanya malam ini. Minum ini, lalu istirahat. Besok, kamu akan merasa jauh lebih baik. Percaya padaku, aku menerima segelas air dan butiran obat yang ia berikan tanpa bertanya. Aku percaya padanya. Tentu saja aku percaya. Dia adalah Arya, suamiku, pelindungku. Saat aku menelan obat itu, rasa pahit yang tajam menyengat lidahku sesaat sebelum tersapu air. Aku tidak tahu bahwa rasa pahit itu adalah awal dari mimpi buruk panjang yang baru saja dimulai. Di luar, angin malam mulai menderu, menggoyangkan tirai jendela yang belum sempat kututup rapat. Seolah alam sedang berusaha membisikkan peringatan yang tak mampu kudengar. Cahaya matahari pagi yang menelusup paksa dari celah gorden tebal kamar kami, terasa seperti jarum yang menusuk langsung ke retina mata. Aku mengerang pelan, mencoba mengangkat kepala dari bantal yang terasa sekeras batu. Namun gravitasi seolah melipat gandakan kekuatannya, menarik tubuhku kembali tenggelam ke kasur. Rasa mual itu datang lagi, bukan sekadar rasa tidak nyaman di perut seperti orang yang telat makan, melainkan gelombang panas yang merambat dari ulu hati hingga ke pangkal tenggorokan. Rasanya seolah ada tangan tak kasat mata yang memeras lambungku dengan kejam. Mas, panggilku lirih, suaraku parau, terdengar asing di telingaku sendiri. Pintu kamar mandi terbuka. Arya keluar dengan kemeja kerjanya yang sudah terpasang rapi. Lengan bajunya digulung hingga siku, menampakkan jam tangan perak yang berkilau tertimpa cahaya lampu kamar. Aroma, aftershave, cendana dan sabun antiseptik yang tajam langsung memenuhi ruangan. Aroma yang biasanya menenangkan bagiku aroma kebersihan, aroma suamiku tapi pagi ini, bau itu justru memicu dorongan muntah yang hebat. Arya segera menyadari kondisiku. Langkah kakinya yang tegap bergegas menghampiri sisi tempat tidur. Wajahnya yang tampan berubah menjadi topeng kekhawatiran profesional. Kenapa sayang? Pusing lagi? Tanyanya lembut. Tangannya yang dingin menyentuh dahiku, lalu beralih meraba leher. Sentuhan itu klinis, terukur, namun penuh kehati-hatian. Aku mengangguk lemah, memejamkan mata untuk mengusir bayangan ruangan yang berputar. Mual banget, Mas. Lebih parah dari kemarin. Dan kakiku, rasanya seperti bukan milikku. Berat sekali. Arya duduk di tepi ranjang. Ia meraih pergelangan tanganku, jari-jarinya menekan tepat di nadi radialis. Hening menyelimuti kamar kami selama 1 menit penuh. Hanya terdengar detak jam dinding yang monoton, dan napas beratku sendiri. Arya menghitung dalam diam. Matanya terfokus pada jarum detik di jam tangannya. Nadi kamu agak cepat, tapi masih dalam batas toleransi, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada padaku. Ia melepaskan tanganku dan membelai pipiku. Kamu begadang lagi semalam, McKieran up. Aku nggak begadang, Mas. Aku tidur jam 9. Bantahku pelan. Ini rasanya bukan capek biasa. Apa mungkin aku kena virus? Atau ada masalah pencernaan? Rasanya sakit sekali di sini. Aku menekan perut bagian bawahku. Arya tersenyum tipis. Senyum yang biasanya ia berikan pada pasien-pasien lansia yang terlalu banyak mengeluh. Senyum yang menyiratkan, aku tahu lebih banyak daripada kamu, Dewi. Ucapnya dengan nada sabar yang, entah mengapa, membuatku merasa kecil. Aku sudah periksa kamu kemarin kan? Tensi kamu normal, suhu tubuh normal. Tidak ada tanda-tanda infeksi virus atau bakteri. Kalau ada radang, suhu tubuhmu pasti naik. Ia berdiri, berjalan menuju nakas di sisi tempat tidur. Di sana, di atas nampan perak kecil,
Sudah tersedia segelas air putih dan wadah obat harian yang telah ia siapkan. Ia mengambil 2 butir kapsul, satu berwarna biru muda, satu lagi putih polos. Ini murni psikosomatis sayang, lanjutnya sambil kembali duduk di sebelahku. Kamu itu stres. Mungkin kamu nggak sadar, tapi tubuhmu bereaksi terhadap tekanan yang kamu pendam sendiri. Asam lambungmu naik drastis karena kecemasan. Itu yang bikin mual dan lemas. Otot-ototmu tegang. Makanya kaki terasa berat. Aku menatap 2 kapsul di telapak tangannya yang terbuka. Keraguan kecil menyusup di hatiku. Tapi Mas, masa stres sampai begini? Aku bahkan susah bangun dari tempat tidur. Apa kita nggak sebaiknya cek darah aja? Atau aku ke dokter penyakit dalam di rumah sakit lain untuk Astoris, second opinion Astoris, hening. Suhu di kamar itu rasanya turun beberapa derajat. Arya tidak marah, ia tidak membentak. Namun, rahangnya sedikit mengeras. Dan sorot matanya yang hangat tadi meredup, digantikan oleh tatapan tajam yang menusuk. Ia menarik tangannya perlahan. Cek darah? Tanyanya, pelan. Nadanya datar, tapi ada getaran tersinggung yang kental di sana. Ke dokter lain, ia menghela napas panjang, lalu meletakkan obat itu kembali ke nampan, dengan bunyi tak yang cukup keras di kesunyian kamar. Arya memutar tubuhnya menghadapku sepenuhnya. Wi, coba lihat aku. Aku menatapnya. Merasa bersalah seketika. Aku ini dokter, Dewi, spesialis. Aku sudah menangani ribuan pasien, dari yang paling ringan sampai yang kritis. Dan sekarang, pasien di depanku adalah istriku sendiri. Kamu pikir aku akan sembarangan mendiagnosa? Tanyanya. Suaranya bergetar sedikit, seolah menahan kecewa. Kamu pikir aku nggak akan melakukan yang terbaik buat kamu? Kamu lebih percaya sama dokter asing yang cuma akan periksa kamu 5 menit, dibandingkan suamimu yang memantau kamu 24 jam? Air mataku mendesak keluar. Rasa bersalah itu kini lebih menyakitkan daripada rasa mual di perutku. Arya benar. Dia suamiku. Dia mencintaiku. Kenapa aku harus meragukan kompetensinya? Bukankah itu penghinaan terhadap profesi dan kasih sayangnya? Maaf Mas, bukan begitu maksudku. Cicitku, aku cuma takut karena nggak sembuh-sembuh. Ekspresi Arya melunak seketika. Ia kembali menjadi suami yang protektif. Ia mengangkat tubuhku sedikit, menyusupkan bantal tambahan di punggungku, agar aku bisa duduk setengah berbaring. Aku tahu kamu takut. It's you. Orang sakit pasti cemas. Dan kecemasan itu yang bikin kondisi kamu makin drop. Ujarnya lembut, sambil menyodorkan kembali kapsul-kapsul itu. Makanya, dengerin aku. Aku yang paling tahu kondisi tubuhmu. Ini vitamin dosis tinggi untuk saraf. Dan yang putih ini, pereda kecemasan, serta pelapis lambung. Ini racikan khusus yang aku buat, supaya kamu nggak perlu minum obat banyak-banyak. Tanganku gemetar saat menerima kapsul itu. Warnanya terlihat begitu bersih, begitu inosen. Minum sayang, biar kamu bisa istirahat tenang. Aku memasukkan kedua kapsul itu ke dalam mulut. Rasanya sedikit pahit saat menyentuh lidah, tapi aku segera meneguk air yang disodorkan Arya. Kurasakan butiran itu meluncur turun, melewati kerongkongan, membawa serta janjiku untuk mempercayainya. Arya tersenyum puas. Ia mengambil gelas kosong dari tanganku, lalu mengecup keningku lama sekali. Bibirnya terasa hangat. Nah, begitu. Jangan cari-cari penyakit di internet. Jangan dengerin omongan orang. Fokus saja istirahat. Bisiknya di telingaku. Aku sudah bilang ke Mbak Ina untuk buatin bubur nanti siang. Kalau ada apa-apa telepon aku. Tapi ingat, kuncinya ada di pikiranmu. Kalau kamu yakin sembuh, kamu pasti sembuh. Ia berdiri, merapikan jas dokternya, lalu mengambil tas kerjanya. Sebelum keluar kamar, ia menoleh sekali lagi. Jangan keluar rumah dulu ya, udara di luar banyak polusi. Imun kamu lagi turun. Di kamar saja. Iya Mas, hati-hati di jalan. Jawabku lemah. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang halus, namun tegas. Sekarang, tinggal aku sendiri di kamar yang luas dan dingin ini. Aku menyandarkan kepala kembali ke bantal, menunggu efek obat itu bekerja. Arya bilang obat ini akan membuatku tenang. 15 menit berlalu. Rasa mual itu memang sedikit berkurang, tergantikan oleh rasa kantuk yang sangat berat dan aneh. Kelopak mataku terasa seperti diberi pemberat timah. Namun, di balik kabut kantuk yang mulai menyelimuti otakku, ada sensasi lain yang muncul. Jantungku berdebar sedikit tidak beraturan. Dan ada rasa kebas yang menjalar dari ujung jari tangan hingga ke siku. Mungkin ini efek samping vitamin dosis tinggi, pikirku, mencoba merasionalkan rasa tidak nyaman itu. Mengulang kata-kata Arya dalam benakku seperti mantra, hanya stres, hanya kecemasan. Aku menatap langit-langit kamar yang berwarna putih bersih.
Semuanya terlihat sempurna di permukaan. Suami yang tampan dan mapan, rumah yang nyaman, perhatian yang melimpah. Aku seharusnya bahagia. Aku seharusnya bersyukur memiliki dokter pribadi yang siap sedia di sampingku. Tapi kenapa? Jauh di sudut hati kecilku yang paling dalam di bagian yang belum terbius oleh rasa kantuk obat itu aku merasa seperti ada alarm bahaya yang berbunyi sayup-sayup. Rasa kebas itu kini merambat ke kaki. Pandanganku mulai kabur. Aku mencoba menggerakkan tangan untuk mengambil ponsel di nakas. Sekadar ingin melihat jam, tapi tanganku terasa begitu lemas. Sialah tulang-tulangku melunak. Hanya stres. Bisikku pada ruangan kosong itu. Meyakinkan diri sendiri, sebelum kesadaran merenggutku ke dalam tidur yang gelap dan tanpa mimpi. Di luar jendela, dunia terus berjalan. Tapi di sini, di dalam kamar yang dikunci dengan dalih kasih sayang ini, aku merasa duniaku perlahan-lahan sedang dimatikan satu persatu oleh tangan orang yang paling aku percaya. Cermin di kamar mandi itu tampak seperti musuh yang asing. Aku berdiri di sana, mencengkeram pinggiran wastafel marmer yang dingin, menatap pantulan seorang wanita yang nyaris tidak aku kenali. Di mana pipi yang dulu bersemu merah muda, di mana kilau hidup di mataku yang selalu dipuji Arya saat kami pertama kali bertemu, yang tersisa hanyalah bayang-bayang. Tulang pipiku menonjol tajam, seolah hendak merobek kulit wajahku yang kini berwarna abu-abu pucat. Setipis kertas. Lingkaran hitam di bawah mataku begitu dalam. Seakan-akan ada kawah keputusasaan yang tertanam di sana. Rambutku, yang dulu tebal dan hitam legam, kini terasa rapuh. Rontok helai demi helai setiap kali aku menyisirnya. Menumpuk di lantai kamar mandi seperti sese-sese kehidupan yang gugur. Aku mencoba menarik napas panjang. Tetapi udara terasa berat di paru-paru. Rasa mual itu datang lagi. Gelombang panas yang merayap dari ulu hati hingga ke tenggorokan. Aku membungkuk, menahan muntah yang hanya berupa cairan bening pahit. Tidak ada makanan yang bisa bertahan di perutku lebih dari 1 jam. Kakiku gemetar hebat saat aku memaksakan diri untuk berjalan kembali ke kamar tidur. Jarak dari kamar mandi ke tempat tidur kami hanya 5 langkah. Tetapi rasanya seperti mendaki gunung terjal. Karpet tebal di bawah kakiku tidak lagi memberikan kenyamanan. Justru terasa seperti pasir hisap yang menahan langkahku yang semakin ringkih. Saat aku akhirnya menghempaskan tubuh ke kasur, aku mendengar suara mobil Arya memasuki garasi. Detak jantungku, yang biasanya berdebar karena rindu, kini berpacu karena campuran rasa takut dan rasa bersalah. Aku melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Dia pulang tepat waktu. Aku seharusnya sudah menyambutnya di depan pintu, tersenyum manis, membawakannya tas kerjanya. Tapi untuk bangun saja, aku tak sanggup. Langkah kaki Arya terdengar menaiki tangga. Tegas, teratur, berwibawa. Pintu kamar terbuka. Dan di sanalah dia berdiri. Masih dengan kemeja kerjanya yang rapi, aroma antiseptik dan parfum maskulin yang khas menguar darinya. Dia tampak begitu sehat, begitu hidup, kontras yang menyakitkan dengan bangkai bernyawa yang terbaring di kasurnya. Dewi, suaranya datar, tidak ada nada cemas, hanya sedikit iritasi. Maaf mas, bisikku. Suaraku serak dan lemah. Aku tidak kuat bangun, kepalaku pusing sekali hari ini. Arya menghela napas panjang. Dia tidak langsung menghampiriku. Sebaliknya, dia berjalan menuju meja rias, meletakkan jam tangannya, lalu melonggarkan dasinya dengan gerakan lambat yang disengaja. Dia memunggungiku. Sudah diminum obatnya? Tanyanya tanpa menoleh. Sudah, jawabku cepat. Tadi siang dan sore, tapi mas, perutku perih sekali. Setelah minum yang kapsul biru itu, rasanya seperti dibakar. Arya berbalik perlahan. Tatapannya dingin, menusuk. Dia berjalan mendekat ke tepi tempat tidur. Menatapku bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai objek penelitian yang mengecewakan. Perih, ulangnya. Seolah mengeja kata itu dengan penuh keraguan. Dewi, obat yang aku berikan itu dosisnya sudah disesuaikan. Itu vitamin kompleks dan penenang ringan untuk sarafmu. Secara medis, tidak mungkin menyebabkan rasa terbakar seperti yang kamu deskripsikan. Tapi sakit, mas. Benar-benar sakit. Aku mencoba meraih tangannya, mencari sedikit simpati. Kulit tangannya hangat, kontras dengan eri jariku yang sedingin es. Arya tidak menepis tanganku, tapi dia juga tidak menggenggam balik. Dia hanya membiarkan tanganku terkulai di sana. Kamu tahu, apa masalahnya? Kamu terlalu fokus pada sensasi tubuhmu. Semakin kamu pikirkan, semakin otakmu menciptakan rasa sakit itu. Itu ilusi, Dewi. Ilusi yang diciptakan oleh kecemasanmu sendiri. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Ilusi, mas. Lihat aku, lihat badanku.
Aku menyingkap sedikit selimut, memperlihatkan lengan atasku, yang kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Aku kurus kering, bajuku semua longgar. Apa ini juga ilusi? Arya duduk di tepi ranjang. Ekspresinya berubah menjadi lelah. Seolah-olah akulah yang sedang menyiksanya. Sayang, mulainya dengan nada yang lebih lembut, namun terasa manipulatif. Stres itu pembunuh yang diam-diam. Depresi bisa membuat metabolisme tubuhmu kacau. Kamu kehilangan berat badan karena kamu menolak untuk makan dengan benar. Dan kamu menolak makan karena kamu meyakini kamu sakit. Itu lingkaran setan yang kamu buat sendiri. Aku makan, Mas. Aku mencoba. Bantahku lemah. Makan 2 sendok lalu memuntahkannya. Bukan makan namanya, potong Arya tajam. Dia menatapku, lekat-lekat. Aku ini dokter, Dewi. Aku menangani ratusan pasien. Aku tahu mana gejala fisik murni dan mana yang psikosomatis. Kamu meragukan diagnosaku. Pertanyaan itu adalah jebakan, selalu begitu. Jika aku berkata ya, aku adalah istri yang membangkang dan tidak tahu terima kasih. Jika aku berkata tidak, aku harus menerima bahwa akulah yang gila. Bukan begitu, aku suamimu. Arya memotong lagi. Suaranya merendah namun penuh tekanan. Aku yang merawatmu setiap hari. Aku yang meracik obat khusus, supaya kamu tidak perlu antre di rumah sakit. Supaya kamu tidak perlu bertemu dokter asing, yang tidak paham riwayat mentalmu. Apa pengorbananku kurang? Apa perhatianku selama ini salah? Rasa bersalah itu menghantamku lebih keras, daripada rasa mual di perutku. Arya benar, dia bekerja seharian, lelah, dan masih harus mengurus istri yang penyakitan dan cengeng sepertiku. Aku merasa menjadi beban yang sangat berat. Maafkan aku, Mas Arya. Isaku pelan. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Aku cuma ingin sembuh. Aku ingin jadi istri yang baik lagi buat kamu. Arya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dia mengusap kepalaku pelan. Gerakan yang terasa lebih seperti menenangkan hewan peliharaan daripada membelai pasangan. Kalau mau sembuh, kamu harus berhenti mengeluh dan mulai percaya, bisiknya. Pikiranmu adalah musuhmu sekarang. Jangan dengarkan rasa sakit itu. Abaikan. Itu cuma caramu mencari perhatian alam bawah sadar. Dia berdiri, berjalan menuju nakas di samping tempat tidur. Di sana berjejer botol-botol kecil, tanpa label, yang selalu dia isi ulang setiap minggu. Dia mengambil segelas air dan 2 butir kapsul. Satu berwarna merah pekat, satu lagi kuning pucat. Duduk, perintahnya. Aku berjuang untuk menegakkan punggung, bersandar pada tumpukan bantal. Kepalaku berputar hebat. Ruangan serasa miring ke kiri. Buka mulut, seperti anak kecil yang patuh. Aku membuka mulut. Arya meletakkan kapsul-kapsul itu di lidahku, lalu menyodorkan gelas air. Aku meneguknya, merasakan benda padat itu meluncur turun, melewati kerongkonganku yang kering. Ada rasa pahit yang tertinggal, rasa logam yang asing, tapi aku menelannya kuat-kuat. Ini obat dari Arya. Ini cinta Arya. Ini akan menyembuhkanku, meski rasanya seperti racun. Bagus, katanya. Dia meletakkan gelas kembali ke meja. Sekarang, istirahat. Besok ada arisan keluarga di rumah Mbak Sari kan? Kamu harus datang. Kalau kamu absen lagi, mereka akan mulai bergosip yang tidak-tidak tentang rumah tangga kita. Kamu tidak mau mempermalukan aku kan? Aku akan usahakan, Mas. Jawabku, membayangkan keramaian, suara bising, dan tatapan orang-orang membuat perutku mulas. Tapi aku tidak berani menolak. Jangan usahakan. Harus, koreksinya. Tidur sekarang. Jangan bangun kalau tidak perlu. Arya mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang remang-remang, lalu berjalan keluar kamar. Dia bahkan tidak mencium keningku malam ini. Pintu tertutup dengan bunyi, klik, pelan, aku sendirian lagi dalam keremangan. Sunyi kembali menyelimuti. Tapi di dalam tubuhku, badai itu mulai mengamuk lagi. 15 menit setelah menelan kapsul itu, rasa dingin yang menusuk tulang mulai merambat dari ujung kaki. Jantungku berdebar tidak beraturan. Kadang cepat sekali. Kadang melambat seolah hendak berhenti. Ini cuma stres, batinku. Mengulang mantra yang diajarkan Arya. Ini cuma pikiranmu, Dewi. Kamu tidak sakit. Kamu hanya gila. Kamu hanya lelah. Aku memejamkan mata aratorat. Mencoba mengabaikan rasa nyeri yang seolah menggerogoti organ dalamku perlahan-lahan. Rasanya seperti ada pisau kecil yang mengiris lambungku. Keringat dingin membasahi dasterku hingga lengket. Di balik kelopak mata yang terpejam, aku melihat wajah Arya. Wajah yang dulu menatapku penuh cinta saat di pelaminan, kini berubah menjadi wajah dingin seorang dokter yang mendiagnosis istrinya sendiri sebagai wanita histeris. Apakah
aku memang sudah gila. Apakah rasa sakit fisik yang begitu nyata ini hanyalah ciptaan otakku yang rusak? Aku ingin percaya padanya. Aku harus percaya padanya. Karena jika Arya salah, jika rasa sakit ini nyata dan bukan imajinasi, maka kenyataannya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Jadi aku memilih untuk menyalahkan diriku sendiri. Aku memilih untuk percaya bahwa akulah yang lemah. Akulah yang rusak. Dan Arya adalah malaikat penolong yang terjebak dengan istri yang menyedihkan. Malam itu, dalam tit yang gelisah, aku bermimpi tenggelam di lautan lumpur hitam, sementara Arya berdiri di tepi pantai, menontonku sambil mencatat sesuatu di kertas resepnya, tanpa sedikit pun niat untuk mengulurkan tangan. Udara di ruang tamu Mbak Ratna terasa begitu padat. Seolah oksigen di sana telah disedot habis oleh gelak tawa dan obrolan 12 orang yang berkumpul. Arisan keluarga bulan ini seharusnya menjadi momen yang menyenangkan. Sebuah pelarian dari dinding-dinding rumahku yang semakin terasa seperti penjara steril. Namun, saat aku melangkah masuk, aroma gulai kambing dan sate ayam yang menyeruak dari meja prasmanan justru menghantam ulu hatiku dengan keras. Perutku bergejolak, mengirimkan sinyal penolakan yang instan. Aku memaksakan senyum. Sebuah topeng yang belakangan ini semakin sulit kupertahankan. Di cermin tadi pagi, aku melihat betapa tulang pipiku semakin menonjol tajam. Kontras dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tak lagi mampu disamarkan oleh concealer tebal sekalipun. Arya bilang, aku hanya perlu berhenti mengasihani diri sendiri, bahwa semua kelesuan ini adalah manifestasi dari penolakanku untuk sembuh. Kata-katanya berdengung di kepalaku seperti mantra yang menyakitkan. Kamu cuma stres, Wi. Jangan manja. Ya ampun, Dewi. Seruan itu datang dari sepupuku, Sari, yang sedang menyeimbangkan piring berisi lontong. Matanya membelalak saat menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu? Kurus banget? Diet apa sih? Kok malah kelihatan kayak orang sakit tipes? Aku menelan ludah, merasakan kerongkonganku yang kering dan pahit. Enggok diet cock, Sar. Cuma lagi banyak pikiran aja belakangan ini. Biasa, urusan rumah. Mbak Ratna, kakak kandungku yang sedari tadi sibuk di dapur, muncul membawa nampan berisi es buah. Senyumnya lenyap seketika saat melihatku berdiri terhuyung di dekat ambang pintu. Ia meletakkan nampan itu dengan sedikit kasar di meja kaca, menimbulkan bunyi terang yang membuat beberapa orang menoleh, lalu bergegas menghampiriku. Tangan Mbak Ratna mencengkeram lengan atasku, dan aku bisa melihat keterkejutan di matanya saat jarinya menyentuh dagingku yang menyusut. Wih, ini bukan cuma kurus, bisik Mbak Ratna. Suaranya rendah tapi penuh penekanan. Setengah menyeret aku untuk duduk di sofa panjang. Kamu pucat pasi, kayak mayat hidup, tanganmu dingin banget, basah lagi. Kamu yakin sudah periksa beneran? Aku mengangguk lemah, mencoba mengatur napas yang terasa pendek-pendek. Sudah Mbak, kan Arya sendiri yang periksa. Tiap hari juga dia kasih obat. Katanya ini efek psikosomatis. Karena aku terlalu cemas. Psikosomatis gundulmu? Sergah Mbak Ratna, melupakan sopan santun di depan para sepupu yang mulai hening. Memperhatikan kami. Masa psikosomatis, sampai bikin kamu gak bisa berdiri tegak begini? Lihat itu, keringatmu segede biji jagung. Arya kasih obat apa sih? Supalmin, vitamin, sama obat penenang dosis rendah buat lambung? Jawabku terbata. Kepalaku mulai berdenyut hebat, seirama dengan detak jantung yang terasa terlalu kencang di dada. Namun anehnya terasa lemah di saat yang sama. Mbak, jangan ribut-ribut, malu dilihat orang. Aku cuma butuh duduk sebentar. Aku nggak percaya sama diagnosa itu, gumam Mbak Ratna, lebih kepada dirinya sendiri. Ia berbalik, mengambil segelas air hangat. Minum ini dulu. Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Getaran itu begitu hebat, hingga air sedikit tumpah membasahi rok batikku. Aku mencoba meminumnya, tapi rasa mual itu datang lagi. Kali ini lebih agresif. Ruangan yang penuh warna-warni baju batik dan kebaya itu mulai berputar. Suara tawa Tante Yuni di sudut ruangan terdengar menjauh, lalu mendekat dengan gema yang aneh, seolah aku berada di dalam terowongan bawah air. Jangan manja, Dewi, suara Arya kembali menghantui. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir rasa sakit yang menusuk di bagian perut. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas ususku perlahan-lahan. Wih, Dewi, suara Mbak Ratna terdengar panik. Muka kamu biru, Wi. Aku ingin menjawab bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku hanya butuh tidur sebentar, seperti yang selalu disarankan Arya. Tapi lidahku terasa keluh, tebal, dan tak bertulang. Ketika aku mencoba membuka mata, cahaya lampu gantung di lenggit-lenggit ruang tamu itu
terasa menyilaukan, menusuk retina hingga ke saraf otak. Duniaku miring. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi duduk tegak ketika bahuku menghantam sandaran tangan sofa dengan keras, lalu meluncur ke bawah. Gravitasi terasa begitu kuat menarik tubuhku yang ringkih ini. Dwi, astagfirullah, pingsan, minggir, kasih jalan, kasih udara. Suara-suara itu meledak dalam kekacauan. Aku bisa merasakan dinginnya lantai keramik di pipiku. Aroma lantai yang baru dipel bercampur dengan debu tipis masuk ke hidungku. Anehnya, rasa sakit di perutku perlahan memudar, digantikan oleh kebas yang merayap dari ujung kaki hingga ke dada. Gelap mulai merenggut tepian pandanganku, menyisakan satu titik fokus yang semakin mengecil. Aku merasakan tangan-tangan mengangkat tubuhku. Berat badanku yang merosot drastis membuat mereka dengan mudah membopongku. "Telepon Arya! Cepat telepon suaminya!" teriak Tante Yuni histeris. "Jangan!" Itu suara Mbak Ratna, tegas, keras dan penuh amarah yang tak kupahami. Kelamaan nunggu Arya datang. Atau bawa ke rumah sakit dia di Jakarta Selatan. Macet total jam segini. Lihat ini, napasnya udah putus-putus. Terus dibawa kemana, Rat? RSUD, rumah sakit umum yang di perempatan depan. Itu paling dekat, cuma 5 menit dari sini. Cepat siapin mobil Mas Budi. Dalam sisa-sisa kesadaranku yang timbul tenggelam, aku ingin memprotes. Arya selalu melarangku berobat ke dokter lain. Dia bilang, dokter lain tidak mengerti riwayat kesehatanku, bahwa mereka hanya akan memberikan obat sembarangan yang bisa memperparah kondisi mentalku. Aku takut Arya akan marah jika tahu aku dibawa ke tempat lain. Ketakutan akan kemarahan Arya, entah kenapa lebih besar daripada ketakutan akan kematian itu sendiri. Jangan, Arya nanti marah, batinku menjerit. Tapi bibirku tak sanggup bergerak. Tubuhku dimasukkan ke kursi belakang mobil, dengan posisi setengah berbaring di pangkuan Mbak Ratna. Pintu mobil dibanting menutup. Deru mesin terdengar kasar, diikuti sentakan saat mobil melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah. "Tahan ya Wi, tahan sayang," isak Mbak Ratna. Tangannya menapok-nepok pipiku yang terasa kebas. Air matanya menetes jatuh ke dahiku. "Panas, jangan tidur Wi, dengerin Mbak, buka matamu." Aku mencoba menuruti perintahnya, tapi kelopak mataku terasa seperti dilapisi timah. Guncangan mobil yang melintasi polisi tidur terasa menyakitkan di sekujur tubuhku yang rapuh. Setiap detiknya terasa seperti penyiksaan lambat. Bayangan wajah Arya dengan senyum tipisnya saat memberikan pil berwarna kuning tadi pagi melintas sekelebat, sebelum akhirnya kegelapan menelan segalanya secara utuh. Di detik terakhir sebelum kesadaranku benar-benar padam, aku merasakan satu hal yang ironis. Rasa lega. Lega karena akhirnya aku tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Lega karena tubuhku akhirnya menyerah, melawan stres yang selama ini dituduhkan padaku. Mobil itu melaju menembus kemacetan sore, membawa rahasia yang mengalir dalam darahku, menuju tempat di mana kebohongan tak lagi bisa bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Arya tidak ada di sana untuk mengendalikan narasi tentang rasa sakitku. Bau antiseptik yang menyengat adalah hal pertama yang menyergap indera penciumanku. Jauh sebelum mataku mampu terbuka sepenuhnya, baunya begitu tajam, bercampur dengan aroma karet dan dingin yang menusuk tulang. Ada suara, bip-bip, ritmis, yang terdengar jauh, seolah berasal dari dasar sumur yang dalam, namun perlahan semakin nyaring. Menarik kesadaranku kembali ke permukaan. Kelopak mataku terasa berat, seperti direkatkan dengan lem. Saat akhirnya aku berhasil memaksanya terbuka, cahaya putih dari lampu neon di langit-langit langsung menghantam retina, membuatku mengerang pelan. "Dewi, kamu dengar Mbak?" Suara itu terdengar cemas, bergetar di ujung kalimatnya. Aku menoleh ke samping dengan leher yang terasa kaku. Mbak Ratna, wajahnya pucat. Riasan wajahnya yang tadi rapi saat arisan, kini sedikit luntur. Ia menggenggam tanganku erat sekali, seolah takut aku akan tergelincir pergi jika ia melonggarkan pegangannya barang sedikit saja. "Mbak." Suaraku parau. Tenggorokanku kering kerontang seperti padang pasir. "Aku, di mana?" "Di IGD, Wih, rumah sakit umum daerah," jawab Mbak Ratna cepat. Tangannya mengusap dahiku yang berkeringat dingin. "Kamu pingsan tadi, ambruk begitu saja, saat sedang memegang gelas es buah." Kami semua panik setengah mati. "Rumah sakit umum daerah?" Jantungku tersentak. Rasa takut yang bukan berasal dari penyakitku tiba-tiba menjalar. Bukan rumah sakit tempat Mas Arya?" Mbak Ratna menggeleng tegas. "Kejauhan, Wi. Napasmu tadi sempat putus-putus. Kami tidak berani ambil risiko menembus macet ke sana. Masuk sini yang paling cepat." Aku mencoba bangun, tapi rasa mual yang hebat
langsung menghantam ulu hatiku. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas lambungku dan memutarnya dengan kejam. Aku kembali terhempas ke bantal. Meringis menahan perih yang menjalar hingga ke punggung. "Jangan bergerak dulu." Sebuah suara tegas, namun lembut menginterupsi. Seorang wanita dengan jas putih melangkah mendekat. Rambutnya diikat satu ke belakang, wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Namun matanya memancarkan ketajaman yang mengintimidasi. Name tag di dadanya tertulis, Dr. Anita SP, PD. Ini bukan dokter yang biasa. Ini spesialis penyakit dalam. "Saya Dokter Anita," ujarnya sambil memeriksa monitor yang merekam detak jantungku. "Ibu Dewi, bisa deskripsikan rasa sakitnya? Apakah seperti ditusuk, terbakar, atau melilit?" "Terbakar," bisikku. Air mata mulai menggenang di sudut mata karena rasa perih yang tak tertahankan. Di sini, aku menunjuk area ulu hati. Dan tangan serta kaki saya terasa kebas, seperti kesemutan yang tidak mau hilang. Dokter Anita mengangguk pelan. Wajahnya datar, namun sorot matanya menyelidik. Ia mengambil stetoskop, menempelkannya di dadaku, lalu turun ke perut. Ia menekan beberapa titik di perutku. Saat ia menekan bagian kanan atas, aku menjerit tertahan. "Sakit sekali, Dok." "Maaf," ucapnya singkat. Ia menegakkan tubuh, lalu menatapku lekat-lekat. "Ibu, ada riwayat sakit lambung akut atau mengonsumsi makanan tertentu sebelum pingsan?" Saya punya masalah lambung," kata suami saya Sters. "Sekosiumatis," jawabku terbata-bata. Aku merasa perlu menjelaskan diagnosa Arya. Arya adalah dokter hebat. Diagnosanya tidak mungkin salah. "Suami saya dokter. Dok, dia bilang ini karena saya terlalu banyak pikiran, jadi asam lambung saya naik drastis." Alis Dokter Anita terangkat sedikit. Ada jeda yang cukup lama sebelum ia merespons. "Suami ibu dokter, di mana?" "Di Rumah Sakit Medika Pusat, Dokter Arya." "Oh," responsnya singkat. Tak terbaca. "Baik, tadi perawat sudah mengambil sampel darah ibu saat baru masuk. Kita tunggu hasilnya. Untuk sementara, saya berikan pereda nyeri lewat infus. Tapi saya harus jujur, Bu Dewi. Gejala fisik ibu sedikit tidak lazim untuk sekadar stres atau gastritis biasa." Dokter Anita berlalu meninggalkan tirai penyekat IGD, meninggalkan aku dan Mbak Ratna dalam keheningan yang disela suara monitor. "Harusnya kita telepon Arya," gumamku gelisah. Aku membayangkan wajah Arya yang kecewa. Dia selalu bilang, "Jangan biarkan dokter lain menyentuhmu, Wi. Mereka tidak tahu riwayatmu sedetail aku. Nanti mereka malah salah kasih obat." "Sudah," kata Mbak Ratna. Suaranya mengandung nada kesal. "Mbak sudah telepon 5 kali, WhatsApp juga centang 2, tapi tidak dibaca. Telepon tidak diangkat. Sibuk apa sih? Dia sampai istrinya masuk IGD tidak tahu?" Aku menelan ludah yang terasa pahit. "Mungkin dia sedang operasi, Mbak. Atau ada pasien gawat." Aku selalu membela Arya. Itu refleks otomatisku. Arya yang bekerja keras, Arya yang merawatku, Arya yang sabar menghadapi penyakit stres, ku yang tak kunjung sembuh. Waktu berjalan lambat, setiap tetes cairan infus yang masuk ke venaku terasa dingin. Rasa nyeri di perutku mulai berkurang berkat obat. Tapi rasa kebas di ujung jari-jari tanganku justru makin terasa aneh. Rasanya seperti bukan tanganku sendiri. Aku menatap langit-langit, mencoba mengingat apa yang kumakan hari ini. Bubur buatan Arya pagi tadi, lalu kapsul vitamin. Siangnya aku hanya minum air putih sebelum berangkat ke arisan, karena perutku sudah terasa tidak enak. Sekitar 45 menit kemudian, tirai penyekat kembali disibakan dengan kasar. Dokter Anita muncul kembali. Kali ini, ketenangan profesional di wajahnya telah retak. Ia memegang lembaran hasil lab di satu tangan, dan tangannya yang lain memegang pulpen dengan cengkeraman yang kuat. Wajahnya bukan hanya serius, tapi syok. Ada ketidakpercayaan yang nyata di matanya. Ia tidak langsung bicara. Ia melangkah cepat ke sisi tempat tidurku, memeriksa mataku dengan senter kecil, kali ini lebih lama dan lebih teliti. Ia memeriksa bantalan kukuku yang membiru. "Dok," Mbak Ratna berdiri, merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan sempit itu. "Ada apa? Hasilnya buruk." Dokter Anita mengabaikan pertanyaan Mbak Ratna dan menatap lurus ke arahku. Jarak wajah kami begitu dekat, hingga aku bisa melihat pori-pori kulitnya yang menegang. "Bu Dewi," suaranya rendah, mendesak, dan penuh penekanan. "Saya butuh ibu jujur 100% pada saya sekarang. Ini menyangkut nyawa ibu." Jantungku berdegup kencang, membuat monitor di sebelahku berbunyi lebih cepat. "Apa maksud dokter? Apa saja obat yang ibu minum dalam 3 bulan terakhir? Sebutkan semuanya, jangan ada yang terlewat." Cuma obat lambung,"
Jawabku bingung. Ketakutan mulai merambat naik ke tenggorokan. Sama vitamin untuk saraf, kata Mas Arya. Karena saya sering lemas. Vitamin apa? Mereknya apa? Ibu tahu namanya? Cecar Dokter Anita. Aku menggeleng lemah. Tidak ada mereknya, Mas Arya. Dia meraciknya sendiri dalam kapsul. Katanya, itu campuran vitamin, dosis tinggi, yang tidak dijual bebas. Dia buatkan khusus untuk saya. Mendengar itu, Dokter Anita memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang, seolah sedang menahan amarah atau kengerian yang mendalam. Ketika ia membuka mata kembali, ia menyodorkan kertas hasil lab ke hadapanku. Meskipun ia tahu, aku tidak akan mengerti angka-angka itu. Lihat ini. Jarinya menunjuk deretan angka yang dicetak tebal, dengan tanda bintang di sampingnya. Leukosit ibu tidak normal. Fungsi hati ibu SGOT dan SGPT melonjak ratusan kali lipat dari batas normal. Dan yang paling mengerikan, ia menunjuk angka lain di bagian bawah. Hasil toksikologi yang rupanya ia minta secara spesifik karena kecurigaannya di awal. Ada jejak zat yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh manusia. Apalagi dalam jumlah yang terakumulasi seperti ini. Suara Dokter Anita bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengerikan. Ini bukan ini bukan stres, dan demi Tuhan, ini bukan penyakit psikosomatis. Lalu apa dok? Mbak Ratna setengah berteriak. Wajahnya pucat pasi. Dokter Anita menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Tatapan seorang dokter yang menyadari bahwa pasien di hadapannya bukan sedang sakit, melainkan sedang disakiti. Logam berat, bisik Dokter Anita. Suaranya terdengar seperti vonis hakim, arsenik, dalam dosis mikro yang diberikan secara berkala, terus-menerus, dalam jangka waktu lama, dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara, asing, dan tidak masuk akal. Arsenik, racun, tapi saya hanya minum obat dari suami saya. Sanggahku, suaraku bergetar hebat, mencoba menolak realita yang disodorkan di depan mata. Mas Arya dokter, dia merawat saya. Justru itu pertanyaannya. Bu Dewi, potong Dokter Anita tajam, memutus pembelaanku. Ia mencondongkan tubuhnya, menatapku dengan urgensi yang menakutkan. Jika suami ibu seorang dokter, dia adalah orang pertama yang seharusnya tahu tanda-tanda keracunan ini. Gejala ibu kebas, mual, garis putih di kuku, kerontokan rambut itu, semua tanda klasik keracunan arsenik kronis. Tidak mungkin seorang dokter bisa melewatkan tanda-tanda sejelas ini. Kecuali dia memang sengaja mengabaikannya. Aku ternganga. Napasku tercekat. Bayangan Arya yang tersenyum manis saat menyodorkan kapsul vitamin setiap pagi berputar di kepalaku. Ini supaya kamu kuat sayang. Minum ya, rasanya yang sedikit pahit. Larangannya agar aku tidak ke dokter lain. Tidak mungkin, isakku. Air mata mulai tumpah bukan karena sakit fisik, tapi karena retakan hebat yang tiba-tiba muncul di dinding kepercayaan yang kubangun selama ini. Mas Arya mencintai saya. Dokter Anita tidak membantah. Tapi ekspresinya menyiratkan simpati yang menyakitkan. Ia menoleh pada Mbak Ratna. Bu, tolong amankan semua sisa obat atau kapsul yang ada di tas Bu Dewi atau di rumah. Jika ada, jangan disentuh dengan tangan telanjang. Kita butuh bukti fisik. Bukti? Mbak Ratna bertanya dengan suara gemetar. Matanya membelalak horor menatapku. Ya, jawab Dokter Anita tegas. Matanya kembali menatap hasil lab di tangannya, seolah itu adalah naskah cerita horor. Karena apa yang saya lihat di kertas ini bukan penyakit. Ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan perlahan-lahan. Ruangan IGD itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Jauh lebih dingin dari sebelumnya. Bunyi, bip-bip, monitor jantungku yang semakin cepat menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan yang mencekam. Menandakan kepanikan yang mulai meruap, menghancurkan ilusi rumah tangga yang selama ini kupertahankan mati-matian. Misteri penyakitku telah terkuak. Namun kebenaran yang muncul jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Suara mesin elektrokardiograf yang berirama statis menjadi satu-satunya pengisi keheningan di ruangan itu. Beradu dengan detak jantungku yang memburu kencang. Dokter Anita tidak segera menjawab. Ia menarik napas panjang, seolah oksigen di ruangan IGD yang berbau antiseptik tajam itu mendadak menipis. Matanya, yang tadi menyiratkan ketegasan profesional, kini dipenuhi lapisan emosi yang sulit kubaca campuran antara amarah tertahan dan rasa iba yang mendalam. Dewi, suaranya bergetar, namun ia berusaha menjaganya tetap stabil. Ia menarik kursi besi di sebelah ranjangku,
Suara kaki kursi yang bergesekan dengan lantai terdengar begitu nyaring dan menyakitkan di telingaku. Saya perlu kamu memegang kendali atas dirimu sendiri saat mendengar ini. Hasil toksikologi darahmu baru saja keluar. Aku mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokanku terasa seperti parutan kelapa kering dan perih. Apa maksud dokter? Apakah stres saya sudah merusak ginjal atau jantung? Tanyaku lirih. Masih terbelenggu pada narasi yang selama setahun ini ditanamkan Arya di kepalaku, bahwa aku lemah. Bahwa aku terlalu banyak berpikir. Dokter Anita menggeleng tegas. Ia meletakkan lembaran hasil lab itu di pangkuanku. Meski ia tahu, aku tak mungkin memahaminya. Ini bukan stres, Dewi. Dan ini bukan penyakit degeneratif. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke dalam manik mataku. Tubuhmu sedang berjuang melawan keracunan talium dosis rendah yang diberikan secara sistematis dalam jangka waktu lama. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara. Asing dan tidak masuk akal. Racun, bisikku. Tapi, saya tidak makan sembarangan. Arya selalu mengatur diet saya. Dia bahkan membuatkan vitamin khusus. Kalimatku terhenti. Potongan ke-1, puzzle itu, tiba-tiba jatuh ke tempatnya dengan bunyi debum yang menghancurkan jiwa. Kapsul merah muda itu. Senyum Arya yang begitu manis. Setiap kali ia menyodorkan segelas air dan obat itu di malam hari. Ini supaya kamu tenang, sayang. Supaya kamu bisa tidur nyenyak dan tidak stres lagi, katanya selalu. Kapsul racikan itu, Dokter Anita menyela lamunanku. Seakan bisa membaca pikiranku. Kami menemukan residu zat tersebut dalam sampel muntahanmu. Arya bukan mengobatimu. Dewi, dia membunuhmu. Perlahan-lahan. Memastikan organ dalammu rusak satu persatu, agar terlihat seperti kematian alami, akibat kegagalan. Multi-organ. Air mata tidak menetes. Rasa sakit yang menghantam dadaku terlalu besar untuk sekadar ditumpahkan lewat tangisan. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku hingga hancur. Suamiku. Pria yang berjanji di altar suci. Dokter yang bersumpah untuk menyelamatkan nyawa. Kenapa? Hanya satu kata itu yang lolos dari bibirku yang gemetar. Sebelum Dokter Anita sempat menjawab, tirai bilik IGD tersibak kasar. Arya berdiri di sana. Wajahnya dipasang dalam topeng kekhawatiran yang kini tampak begitu grotes di mataku. Keringat palsu mengilap di dahinya. Jas dokternya berkibar saat ia melangkah masuk dengan otoritas yang dibuat-buat Dewi. Sayang ya Tuhan, serunya, hendak menerjang memelukku. Aku baru dengar dari perawat depan, kamu kolaps lagi. Sudah kubilang kan, kamu harus istirahat total. Stres ini membunuhmu. Dulu, suara itu adalah rumahku. Sekarang, suara itu terdengar seperti desis ular berbisa. Dokter Anita bangkit berdiri, menghalangi langkah Arya dengan tubuhnya yang jauh lebih kecil, namun memancarkan keberanian baja. Berhenti di situ, Dokter Arya, ucapnya dingin. Jangan sentuh pasien saya. Arya tertegan, senyum cemasnya goyah, sesaat sebelum ia kembali ke perannya. Apa maksudmu? Dia istriku. Aku berhak merawatnya. Aku akan memindahkannya ke rumah sakit tempatku bekerja sekarang juga. Tidak akan ada yang pindah. Potong Dokter Anita. Nadanya meninggi. Dan kamu tidak lagi memiliki hak apapun atas Dewi. Saya sudah menghubungi pihak kepolisian. Mereka sedang berjalan ke sini bersama hasil lab yang membuktikan adanya talium dalam darah istrimu. Wajah Arya berubah drastis. Topeng suami yang penyayang itu luntur seketika, digantikan oleh ekspresi dingin dan kalkulatif yang belum pernah kulihat sebelumnya, atau mungkin ekspresi yang selama ini ia sembunyikan di balik punggungku. Matanya menyipit, menatapku bukan dengan cinta, tapi dengan kejengkelan, seolah aku adalah proyek gagal yang merepotkan. Kau, desis Arya, menatapku tajam. Seharusnya kau mati saja dengan tenang di rumah. Bawa dia, seru suara berat dari belakang. Dua petugas polisi berseragam masuk, langsung meringkus kedua lengan Arya. Saat itulah pertahanan Arya runtuh, menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia meronta, teriakannya menggema di lorong rumah sakit yang sibuk. Dia gila, istriku gila, dia minum racun sendiri untuk menjebakku. Lepaskan, namun kebenaran, begitu terungkap, tidak bisa dibungkam lagi. Hari-hari berikutnya, berlalu dalam kabut rasa sakit fisik, dan kehancuran emosional. Sementara tubuhku berjuang membuang racun melalui serangkaian dialisis yang menyiksa, tim penyidik membongkar motif busuk yang selama ini tertutup rapi. Seorang penyidik wanita duduk di tepi ranjang rawat inapku seminggu kemudian. Ia membacakan fakta-fakta itu dengan nada simpatik namun lugas. Kami menemukan bukti transaksi pembelian bahan kimia ilegal di laptop pribadinya, Bu Dewi, dan motifnya.
Klasik, ia meletakkan foto seorang wanita muda di atas meja, bersamaan dengan salinan polis asuransi jiwa atas namaku, dengan nilai fantastis yang baru saja Arya perbarui 6 bulan lalu, tanpa sepengetahuanku. Wanita ini adalah rekan kerjanya. Mereka berencana menggunakan uang asuransi kematian ibu untuk membuka klinik kecantikan di luar negeri dan memulai hidup baru. Aku memalingkan wajah ke arah jendela. Langit di luar sana berwarna abu-abu. Namun untuk pertama kalinya dalam setahun, aku bisa melihatnya dengan jernih. Tidak ada lagi kabut di mataku. Tidak ada lagi rasa pusing yang melumpuhkan syarafku. Persidangan yang terjadi 3 bulan kemudian menjadi panggung terakhir bagi sandiwara Arya. Aku hadir di sana, duduk di kursi roda, masih lemah, namun hidup. Aku melihatnya duduk di kursi terdakwa, kepalanya tertunduk, bukan karena penyesalan, melainkan karena kekalahan. Ketika hakim membacakan vonis hukuman penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan berencana, aku tidak merasakan kemenangan yang euforia. Yang kurasakan adalah kelegaan yang sunyi. Aku menatap Arya untuk terakhir kalinya, saat ia digiring keluar ruang sidang. Ia sempat menoleh, mencari mataku, mungkin mengharapkan situs sisa kebodohanku yang dulu bisa memaafkannya. Namun, ia hanya menemukan tatapan kosong. Pria yang kucintai sudah mati bersama kapsul merah muda terakhir yang ia berikan padaku. Yang tersisa hanyalah orang asing yang jahat. Aku menghela napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa tajam, namun menyegarkan. Tubuhku mungkin rusak, ginjal dan hatiku mungkin butuh waktu bertahan-tahan untuk pulih sepenuhnya. Dan trauma ini akan membekas selamanya dalam jiwaku. Tapi aku masih bernapas. Dan kali ini, hidupku adalah milikku sendiri, bukan lagi milik seorang pria yang mencoba mencurinya dariku.